Allah Rahman, Allah Rahim. Apa? Papa nggak salah dengar kan? Kamu mau menikah dengan Rafli? Kami saling cinta, Pak. Ah! Bullshit! Memangnya menikah cukup dengan cinta saja? Ya terus harus dengan apa lagi sih, Pak? Dengan uang, harta. Safrina, setidaknya kamu pikirkan lagi perbedaan di antara kalian berdua. Bayangkan, kalau kamu menikah dengan lulusan SMA, apa kata dunia? Apa kata orang nanti? Pak, aku nggak peduli apa kata orang. Yang jelas aku bisa bahagia sama Mas Rafli, itu udah cukup. Safrina, kamu ini mabuk ya? Mabuk cinta. Pak, pokoknya aku harus nikah sama Mas Rafli, titik. Kalau kamu mau nekat menikah, silakan pergi sana. Jangan ganggu Papa lagi. Papa tidak akan merestui pernikahan kalian. Menikah? Kamu nggak terburu-buru ini? Terburu-buru? Memangnya kita tuh mau nunggu apa lagi sih? Atau mungkin kamu ragu ya sama cinta kita? Ya enggak, aku sayang sama kamu. Aku nggak ragu kok. Tapi kan kamu tahu aku nggak punya biaya. Kan kamu tahu aku tuh karyawan biasa kan? Mau menikah gimana coba? Atau mau kamu menikah sama aku dengan biaya kamu? Mau? Gimana? Ya udah, oke, nggak apa-apa. Biar aku aja yang ngebiayai pernikahan kita. Gimana? Ya udah. Gimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bahwa saat menikah dengan Mas Rafli, keputusan yang aku ambil itu sangat terburu-buru. Bahkan hingga aku menimbulkan konflik dengan Papa. Dan untuk mengakhiri konflik dengan Papa yang berkelanjutan, kami memutuskan untuk mengontrak rumah sendiri dan terpisah tanpa orang tua. Semua aku biayai dengan uangku sendiri. Mas Rafli tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Dan aku tidak menyangka inilah awal dari penderitaanku. Mas, aku tuh pengen Papa ngelihat kita bisa mandiri dengan ngontrak sendiri. Dan ngebuktiin sama Papa kalau pilihan aku tuh nggak salah. Ya, kita akan bahagia di sini. Ya. Iya, Mas. Halo, Tante. Safrina, besok kamu datang ya di acara arisan keluarga di rumah Tante. Duh, gimana ya? Kalau aku nggak datang, Tante pasti akan tanya panjang lebar deh. Tapi kalau aku datang... Ingat ya, pokoknya kamu harus datang. Nggak boleh nggak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, Tante. Ya. Kenalin, ini Mas Rafli, suami aku. Kamu sudah menikah, Sabrina. Kapan kamu menikah? Kok Om nggak tahu? Nggak dikasih undangan lagi? Iya, Om. Kami sudah nikah seminggu yang lalu. Acaranya cuma kecil-kecilan kok. Makanya nggak sebar undangan. Kok bisa ya nikah buru-buru? Pasti ada apa-apanya ya. Kok mau ya Safrina nikah sama dia? Kalau si Rafli itu cuma lulusan SMA. Jangan-jangan dia mau numpang hidup sama si Sabrina. Cukup! Saya mah pegawai rendahan. Dan saya hanya lulusan SMA. Tapi tolong ya, jangan komentari hidup saya. Sabar, Mas. Istighfar, sabar ya. Sabar apanya? Ini sudah kelewatan ini. Kamu tuh yang udah kelewatan. Nggak ada sopan santun. Ini rumah siapa? Untung kamu saudara Safrina. Kalau tidak, habis kamu. Sabar. Dengar semuanya ya. Saya mah tidak berpendidikan dan saya tidak lulus sekolah. Tapi ingat, saya ngerti sopan santun. Sopan santun. Sopan santun apa? Hah? Ayo keluar! Keluar kamu dari sini. Mas.
Bisa nggak sih kamu tuh nahan diri sedikit aja, Mas? Mau taruh di mana, Mas, muka aku? Aku malu sama papa, sama saudara-saudara aku. Malu? Kok malu? Punya suami kayak aku? Iya, ngomong aja kalau malu. Bukan seperti itu, Mas, maksudnya. Maksudnya apa? Hah? Ini semua gara-gara kamu. Aku nggak mau pergi, kamu paksa pergi. Iya kan? Jadinya apa? Aku dipermalukan depan keluarga kamu. Puas kamu? Akibat peristiwa malam itu, sikap Mas Rafli menjadi langsung berubah. Dia menjadi mudah marah, sensitif, sedikit-sedikit langsung menyinggung perbedaan keluarga kami. Mohon maaf Bu, apabila besok tunggakan tidak dibayar, maka dengan terpaksa kami akan menarik mobil Ibu Safrina. Tadi siapa yang telepon? Dari leasing, Mas. Besok aku harus bayar angsuran mobil. Mas, kamu bantuin aku bisa nggak? Hah? Gajiku tuh kecil. Mana mungkin bayar angsuran mobil? Ya nggak usah semuanya juga, Mas. Kamu cukup nambahin aja kekurangannya ya. Aku masih punya simpanan kok. Aku nggak punya uang. Apa, Mas? Kamu nggak ada uang? Kamu ini gimana sih, Mas? Bukannya seminggu yang lalu kamu baru habis gajian? Terus uangnya kemana? Emang uang kamu kemana? Hah? Kamu tinggal bayar sebisa kan? Kebutuhan bulanan kita bulan ini itu banyak. Bayar kontrakan lah, isi perabotan rumah, beli barang-barang dapur. Semua itu nggak murah, Mas. Yang suruh ngontrak rumah gede siapa? Yang mau beli perabotan mewah siapa? Yang mau leasing mobil siapa? Kamu kan? Kalau aku sewa petakan juga nggak apa-apa. Enak aja kamu. Oh iya, aku lupa. Kamu dari keluarga orang kaya kan? Jadi mana mungkin hidup saudara kayak aku gini, ya kan? Mas, cukup. Jangan pernah kamu menyinggung-nyinggung tentang itu. Aku nggak pernah mempermasalahkannya, Mas. Emang kenyataannya kan keluargamu orang kaya dan mereka hanya mengolok-olok aku, ya kan? Mas, cukup! Safrina mau minta tolong. Safrina mau pinjam uang sama papa. Safrina sudah usaha cari klien, bahkan ke kantor, tapi Safrina nggak dapat, Pak. Memangnya suami kamu kemana? Harusnya dia dong yang bertanggung jawab untuk cari jalan keluar. Bukannya kamu yang pusing sana kemari cari pinjaman. Papa kan tahu sendiri, Mas Rafli itu cuma karyawan biasa. Gajinya kecil, Pak. Jadi aku nggak bisa ngarepin dia. Sekarang aku cuma bisa ngarepin Papa. Loh, bukannya kamu sudah nggak butuh pertolongan Papa demi laki-laki yang tidak pernah Papa restui itu. Dan kamu berani melawan Papa, ya kan? Pak, Safrina minta tolong jangan ungkit-ungkit masalah itu lagi. Dengar Safrina, seumur hidup Papa tidak akan lupa bagaimana kamu dengan sombong menantang Papa. Kamu bilang kamu tidak membutuhkan nasihat Papa. Dan kamu yakin akan bisa hidup bahagia dengan laki-laki pilihanmu itu. Dengar Safrina, Papa ini orang tua. Kelak kamu juga akan jadi orang tua. Kamu akan bisa merasakan bagaimana sakitnya hati orang tua dibentak oleh anaknya. Maafin Safrina ya, Pak. Safrina nggak bermaksud seperti itu, Pak. Pak, aku mohon, Pak. Pak, maafin aku, Pak. Aku nggak mau jadi anak durhaka, Pak.
baru menyadari bahwa papa menjadi keras itu akibat sikapku yang keras kepala, memaksa menikah dengan Mas Rafli. Bagaimanapun, orang tua akan sangat terluka hatinya jika anaknya berbicara dengan nada tinggi. Hari itu aku meminta maaf sama papa. Papa memaafkan dan mendoakan aku agar rumah tanggaku berjalan dengan baik. Aku sangat terharu. Dan papa juga ikhlas mau membantu kesulitan keuanganku saat itu. Papa berpesan agar aku waspada dengan watak Mas Rafli. Mungkin ini yang dinamakan intuisi. Karena semakin hari, sikap dan watak Mas Rafli itu semakin berubah. Mas Rafli, assalamualaikum. Kok pintunya nggak kekunci sih? Iya. Oke. Ya. Habis teleponan sama siapa, Mas? Sama teman kantor, kenapa? Kok pakai cium jauh segala sih? Cium-cium jauh apa sih? Kamu ada aja, nggak ada. Orang tadi aku dengar dan lihat sendiri kok. Kalau kamu cium jauh sama tuh orang. Jangan-jangan itu bukan teman kantor, tapi perempuan selingkuhan kamu ya? Kamu maunya apa sih? Hah? Tiap hari bikin masalah terus? Emang hak kamu apa? Mau aku telepon cewek kek? Mau aku ketemu cewek kek? Aku perlu izin sama kamu? Hah? Perlu? Udah deh, Mas. Sekarang kamu jujur sama aku. Kamu teleponan sama siapa? Sama selingkuhan kamu kan? Mau kemana, Mas? Udah rapi? Ke kantor, lembur. Lembur? Kok aku nggak tahu sih, Mas, kalau kamu ada lembur hari ini? Emang aku mesti laporan sama kamu? Atau jangan-jangan kamu janjian sama selingkuhan kamu ya? Masih pagi, jangan bikin gara-gara ya. Kalau aku bilang lembur, ya lembur. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya Pak Firman sana, tanya. Ya udah. Ini kunci mobil. Gak usah. Aku naik motor aja, karena aku orang biasa, orang sederhana. Nggak kayak kamu orang kaya, itu mobil kamu. So baik. Kayaknya ada yang nggak beres dengan Mas Rafli. Aku harus selidiki. Istri kamu nggak curiga kan, Mas, kalau kamu kesini? Oh enggak. Aku bilang ada lembur di kantor. Aku itu sebenarnya iri tahu, Mas, sama kamu. Kamu sekarang hidupnya udah enak. Apa-apa udah dicukupin. Punya istri orang kaya pula. Aku salah menikah sama Safrina. Kenapa gitu? Bukannya dia cantik, punya jabatan pula. Itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Aku nggak cinta sama dia. Percuma nikah sama dia. Ya, beda waktu sama kamu. Lebih bahagia. Gimana kabar Anjar? Dia baik? Anjar baik-baik aja, Mas. Dia juga sering nanyain Mas, ayah mana, ayah mana. Ya, aku jawab aja. Ayah lagi kerja cari duit. Oh iya, Mas. Anjar itu makin besar, makin banyak maunya. Mas, kalau punya uang lebih, sisihkanlah buat Anjar. Bagaimanapun juga, Anjar itu kan anaknya Mas. Nih, aku ada sedikit untuk Anjaran kamu simpan ya. Jadi ini ya, Mas, yang namanya lembur. Kamu ngapain kesini, hah? Seharusnya yang tanya tuh aku. Ngapain kamu di sini sama dia? Wina, jangan curiga dulu. Kita nggak ada hubungan apapun. Kita datang ke sini cuma untuk membicarakan anak kami. Udah, nggak lebih. Tapi kenapa harus di sini sih? Emangnya nggak ada tempat lain? Kami itu punya rumah. Kamu bisa kok datang ke rumah buat nemuin dia. Terus ngomongin masalah anak kalian. Nggak seperti ini.
diam-diam seperti maling. Jangan mulut kamu ya. Mas, aku nggak pernah ngelarang kamu mengurus anak kamu, Mas. Tapi yang nggak bisa aku terima, kamu bohong. Kamu bilang kamu lembur. Nyatanya, kamu ketemukan sama perempuan itu. Pasti ada sesuatu yang kalian sembunyiin. Diam! Aku tidak pernah protes saat Mas Rafli memberikan nafkah kepada anaknya. Aku hanya menuntut keadilan. Karena aku pun istrinya. Aku berhak atas nafkah dari Mas Rafli. Mas, kamu kan mau ke kantor. Aku minta tolong ya, Mas. Bilangin sama orang kantor kalau aku nggak masuk ke kantor. Mas, kamu nggak sarapan dulu? Ya Allah, bahkan lihat aku sakit kayak gini pun, Mas Rafli nggak peduli sedikit pun sama aku. Jadi gimana, Dok? Saya sakit apa? Anda tidak sakit. Ini kabar gembira untuk Anda. Anda hamil. Mas, tadi kan aku ke dokter. Terus kata dokter, aku hamil 3 minggu. Ya, dengan kondisi aku yang seperti ini, kayaknya aku bakal ngurangin buat ngambil proyek di kantor deh, Mas. Jadi sudah pastikan itu bakal mengurangi penghasilan aku. Sedangkan kebutuhan kita setiap bulannya ya tetap besar. Jadi aku minta tolong ya, Mas, sama kamu buat mengcover. Kamu nggak bisa ya? Bahas ginian nanti. Aku baru pulang kerja, mau makan enak. Iya, Mas. Maaf ya. Mas, kok cuma segini sih, Mas? Sisanya udah habis. Habis? Ini baru tanggal berapa? Kamu kan baru gajian kemarin. Masa sudah habis aja sih, Mas? Kamu kira aku foya-foya? Aku mesti bayar nafkah si Anjar. Kan kamu tahu sendiri, aku mesti tanggung jawab sama dia, ya kan? Iya sih, Mas, aku ada ngomong seperti itu. Tapi emangnya berapa sih bulanan yang harus kamu kirim ke anak kamu? Emangnya bikin gaji kamu habis? Gaji aku kecil, nggak kayak kamu gede. Aku pegawai kecil. Ingat ya, ini sisa gajiku. Mau terima, nggak mau terima, dibuang aja. Ya Allah, Mas Rafli mentransfer Wina sebesar ini. Kamu berani ya buka dompet aku tanpa izin aku? Kalau aku nggak kayak gini, aku nggak bakalan pernah tahu kalau suami aku sudah nipu aku. Nipu? Itu tuh uang ibu aku. Ibu aku yang mau transfer cucunya, emang salah? Kamu tuh ya, Mas, ada aja alasanmu. Kalau orang yang sudah bohong, ya udah bohong aja, nggak usah bawa-bawa nama ibu. Sini dompetnya. Aku benar-benar sangat terpukul saat aku mengetahui gaji Mas Rafli yang sebenarnya. Aku sangat dungu dan merasa mudah dibohongi. Mas Rafli tega melakukan ini padaku. Aku harus menuntut hak aku sebagai istri dan meminta nafkah darinya. Apalagi kehamilanku semakin membesar. Mas, aku minta sekali ini aja, Mas. Kamu perhatian sama aku. Sebentar lagi kan aku mau lahiran. Apa kamu nggak bisa kasih aku nafkah yang lebih? Kamu apa sih? Hah? Semua uangku, gajiku sudah di kamu. Masih kurang? Iya sih, Mas. Kamu ngasih aku gaji kamu, tapi gaji kamu itu untuk bayar listrik aja nggak cukup, Mas.
Kebutuhan kita ini besar. Yang buat besar tuh kamu sendiri. Yang ngontrak rumah gede gini siapa? Kan kamu. Yang nyicil mobil kamu. Beli ini itu. Semua gara-gara kamu. Stop! Jangan pernah kamu ungkit-ungkit masalah itu lagi, Mas. Kamu kemanain sih gaji kamu selama ini? Kamu kasih ke Wina? Udah aku bilang berkali-kali sama kamu. Wina itu janda pengangguran. Dan dia menanggung Anjar anak aku. Jadi manusia gak punya hati nurani kamu ya? Hah? Kamu yang gak punya hati nurani, Mas. Selama ini kamu sudah bohong kan sama aku. Ternyata gaji kamu tuh besar. Iya kan? Ini buktinya, Mas. Ini. Sekarang aku sudah tahu semuanya. Duduk, Mas. Kenapa sih mondar-mandir terus? Mulai hari ini, aku udah nggak bisa kasih kamu uang lagi sekarang. Kenapa gitu? Emang Safrina nggak bolehin? Aku sudah muak sama dia, oke? Tiap hari kerjanya berantem terus. Aku mau cerai sama dia. Percuma nikah sama dia. Kenapa harus cerai, Mas? Kalau Mas cerai, Mas harus ngebiayain hidup Mas sehari-hari sendiri. Selama ini kan Mas dibiayai sama dia. Wina, aku tuh sudah bosan sama dia. Aku mau cerai sama dia. Karena apa? Setelah aku cerai sama dia, aku bisa menikah sama kamu. Mas, kita bisa nikah kapanpun tanpa harus menunggu Mas cerai. Kita tinggal pergi ke penghulu. Kan aku juga udah cerai, Mas. Ya Allah. Saya nikahkan saudara Wina binti Karman dengan saudara Rafli bin Rahmat dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Wina binti Karman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Air ketuban ibu sudah pecah dan harus segera dioperasi. Kalau tidak bisa membahayakan ibu dan bayinya. Tolong selamatkan anak saya, Dok. Aku bahagia, Mas. Aku nggak pernah ngebayangin kita bisa bersatu lagi. Enak ya? Bentar ya. Halo? Halo, ini aku, Mas. Safira. Kamu ngapain telepon ke sini? Mas, anak kita sudah lahir. Hah? Jam berapa operasi tadi? Tadi jam 10 pagi, Mas. Ya Allah, kenapa Mas Rafli sama sekali nggak peduli sama aku? Mas Rafli sama sekali tidak menanyakan dari mana biaya rumah sakitku. Dan sejak saat itu, aku semakin tidak mau menanyakan masalah uang padanya. Karena hanya akan berbuntut pada pertengkaran. Sikap Mas Rafli pun semakin dingin. Bahkan terhadap Siva, anak kami. Aduh, Siva sayang bentar ya nak ya. Mama lagi, aduh tanggung nih. Gimana lagi tuh file? Kenapa sayang? Kamu haus? Mas, rupanya kamu dari tadi di situ. Kamu nggak dengar apa dia nangis? Kok kamu diem aja sih? Terus kamu mau aku ngapain? Hah? Mau nyusuin? Ini kan anak kamu. Kamu juga ngapain sih? Di depan komputer kerja-kerja gitu mau ngapain? Penting nggak? Ya aku kerja lah mas. Cari duit sampingan. Kalau enggak, kita mau makan apa? Kamu nyindir aku? Hah? Mau bilang aku nggak kerja? Nggak kasih nafkah? Ya. Ya tapi emang kenyataannya seperti itu kan? Kurang ajar. Mas jangan!
Mana ranselku? Ini, Mas. Kamu buka-buka ransel aku ya? Hah? Ya orang kamu sendiri kan, Mas, yang naruh di keranjang pakaian kotor. Ya sebelum aku masukkan mesin cuci aku periksa dong, takutnya ntar kalau misalnya ada barang berharga gitu masuk ke dalam mesin cuci gimana? Kamu lancang ya, buka-buka aja. Sini, sini. Ada apa sih, Mas, dalam tas? Tidak ada apa-apa. Sini, sini. Ada apa sih ini? Ada yang kamu sembunyiin ya dalam tas ini? Apa ini, Mas? Kamu nikah lagi sama Wina? Itu buku nikah lama. Sini. Enggak. Mas, kamu tuh gimana sih? Kalau memang ini buku nikah lama, waktu kalian cerai ini udah diambil. Tanggalnya, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mas. Jadi, pas aku di rumah sakit kamu nikah sama dia, Mas? Itu bukan urusan kamu. Sini. Mas! Mas! Mas, Mas, kamu jujur sama aku, Mas. Kamu sudah nikah sama Wina. Mas, Mas jawab. Apapun yang aku rasakan, itu bukan urusan kamu. Dan semua ini gara-gara kamu. Kamu buat aku nggak nyaman di rumah ini. Dan pernikahan kita nggak ada artinya lagi. Aku yakin semua wanita punya pendapat yang sama. Gak akan ada yang ikhlas di madu. Lebih baik diracun daripada di madu. Tapi inilah kenyataan yang harus aku alami. Aku harus berusaha ikhlas menerima takdirku. Pada saat Mas Rafli memutuskan untuk membawa Wina ke rumahku. Di saat itu aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Apa-apaan ini? Safrina, aku nggak izin kalau mereka akan tinggal di sini. Apa, Mas? Enggak, aku nggak mau. Safrina, aku mohon sebentar aja sampai aku dapat kontrakan baru. Aku diusir dari kontrakan karena telat bayar. Itu bukan urusan aku ya. Suruh aja suami kamu untuk tanggung jawab. Kenapa harus aku yang menanggungnya? Win, ini rumah aku. Aku yang bayar dengan hasil keringat aku sendiri. Diam kamu ya. Jangan pernah bahas-bahas itu lagi. Loh, emang benar kan, Mas? Emang kamu ada ngebantu bayar sepeser pun? Gak ada, Mas. Jadi kamu gak berhak ngebawa orang lain ke rumah aku ini. Tapi kan dia bukan orang lain. Iya, buat kamu. Tapi buat aku, dia bukan siapa-siapa. Jadi aku gak mau nerima dia di sini. Kamu jangan bersikeras ya. Karena aku akan lebih keras lagi. Wina dan Anjar tinggal di rumah ini. Kalau kamu gak mau, kita bercerai. Aku izinkan mereka tinggal di rumah. Tapi dengan syarat, Mas. Kamu harus bisa menafkahi istri-istri kamu. Maksud kamu apa? Hah? Ya kamu harus bayar uang sewa rumah bulan ini. Toh ada anak dan istri tercinta kamu kan tinggal di sini. Oke. Aku akan bayar uang sewa bulan. Tapi jangan banyak mulut lagi kamu. Nih. Nih. Anjar, ini kenapa rumah jadi berantakan kayak gini sih, sayang? Tante jahat. Anjar, tante nggak jahat, tante nggak marah, tapi cuma ngasih tahu aja. Ayo kamu berdiri, yuk. Ayo sayang, ayo tidur. Ayo kamu berdiri, tante nggak jahat kok. Mas, Kamu apakan Anjar, hah? aku nggak ngapa-ngapain dia, Mas. Aku cuma ngasih tahu doang, jangan berantakan. Bohong, Mas. Aku lihat sendiri dia ngebentak-bentak Anjar. Udah nggak mungkin, Anjar sampai kayak gini. Dia emang sengaja, Mas. Dia nggak suka aku dan Anjar tinggal di rumah ini. Wina, kamu kok? Diam kamu. Mulai hari ini, jangan coba-coba kamu ganggu Wina dan Anjar. Kalau tidak,
kamu angkat kaki di rumah ini. Pertengkaran hari itu benar-benar menguras emosiku. Sedangkan aku membutuhkan ketenangan untuk menyelesaikan masalah dan tugasku dari kantor. Dan aku pulang ke rumah papa untuk sementara waktu. Non Sabrina, sini Bibi bawain ya. Oh iya, Bi. Makasih ya. Iya. Safrina, Papa. ada apa? Pa. Malam ini Safrina sama Syifa boleh nggak bermalam di sini? Soalnya Safrina lagi banyak kerjaan, tapi Syifa nggak ada yang pegang. Memangnya suami kamu kemana? Mas Rafli juga lagi banyak kerjaan, Pak. Dia lembur, soalnya lagi kejar setoran. Ayo sayang, sama kakek. Ayo sini. Sayang, oh cucu kakek. Waduh cantik banget. Kayak mamanya ya. Ya Allah, aku nggak mungkin menceritakan semuanya ke Papa. Keadaan bisa tambah rumit. Iya Pak, ini lagi saya kerjakan kok. Jam berapa selesai? Estimasi proyek harusnya saya sudah terima malam ini. Buat besok breakdown di lapangan. Iya Pak, baik Pak. Saya selesaikan secepatnya malam ini ya. Nanti kalau sudah saya kirim filenya, nanti saya hubungi Bapak. Baik. Safrina, apa kamu nggak capek? Istirahatlah dulu. Besok lagi dikerjakan. Itu lihat, badan kamu mulai sakit. Pak, ya nggak bisa lah Pak. Ini harus selesai malam ini juga. Kalau nggak, aku bakal kena penalti dari kantor. Papa tenang aja ya. Aku nggak apa-apa kok. Aku udah biasa kayak gini. Ya Pak? Ya. Akhirnya selesai juga. Alhamdulillah, yaudah kalau gitu aku telepon dulu. Halo, Pak. Filenya sudah aku kirim ya Pak. Iya, malam. Safrina, mau kemana kamu? Safira mau pamit pulang, Pak. Makasih ya udah izinin Safrina semalam bermalam. Kondisi kamu masih kayak gitu, masa ia mau pulang? Sudah nginap saja dulu di sini. Enggak lah, Pak. Tapi maaf, Safrina nggak bisa. Takut Mas Rafli marah, Pak. Sudah, telepon saja dia. Bilang papa yang suruh. Masa ia nggak mau? Papa kan tahu sendiri Mas Rafli itu seperti apa orangnya. Biar Safrina pulang aja ya, Pak. Safrina bisa kok istirahat di rumah. Kerjaan Safrina semua udah selesai. Ya sudah, kalau kamu mau nekat, ya silakan. Gak apa-apa, tapi Syifa jangan kamu bawa. Biar Syifa di sini, kan ada Bibi yang bisa merawat dia. Ya? Sini bedanya sama Bibi, Non. Ya udah. Ya udah kalau gitu biar Syifa bermalam di sini beberapa hari ya, Pak. Ya, kamu istirahat. Istirahat dulu ya. Safira pamit ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Pak. Dia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Percekcokan dan tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga dijadikan sebagai delik aduan. Dan memang rumah tangga kami berjalan kurang dari 3 tahun. Yang lebih banyak isinya pertengkaran. Dengan alasan itu hakim mengabulkan gugatan perceraian Mas Rafli. Dan kami pun bercerai. Tadi maunya
sini. Kamu ngapain kesini? Kamu keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Kalaupun ada yang pantas mengusir orang keluar dari rumah ini, itu adalah aku. Aku yang pantas mengusir kamu dan perempuan satu ini. Jangan sembarangan kamu ya. Aku ini istrinya Mas Rafli dan aku juga berhak tinggal di sini. Oh, begitu. Jangan cuman karena Mas Rafli bisa membayar rumah ini, terus kamu bisa bertingkah seperti ini sama aku. Iya. Mas, asal kamu tahu ya, uang dari kamu masih utuh, nggak aku pakai sama sekali. Ambil uang kamu dan jangan pernah kamu mau mengusir aku dari rumah ini. Apa Mas? Hah? Apa? Mau mukul? Pukul! Kamu tuh emang gak pernah cinta sama aku. Aku tuh cuma sebagai barang yang bisa kamu permainkan. Sekarang kamu pilih. Kamu pilih aku atau pilih dia? Kamu nantangin aku sekarang ya? Berani ya? Oke. Aku pilih menceraikan kamu. Mas, tunggu Mas. Kamu mau kemana Mas? Maafin aku Mas. Bukan maksud aku seperti itu Mas. Maafin aku. Banyak ngomong kamu. Kamu suruh aku pilih. Aku pilih sekarang. Aku akan tinggalkan rumah ini. Dan kamu akan aku ceraikan. Mas, aku mohon Mas. Jangan Mas. Mas, jangan ceraikan aku mohon Mas. Banyak ngomong kamu. Mas. Mas. Aku dan Mas Rafli masih sering bertemu di kantor. Tapi Mas Rafli gak mau menegurku sama sekali. Sayang, Iya. kamu bisa pulang sendiri kan? Nggak apa-apa ya? Iya sih, nggak apa-apa Mas. Mas emang pulangnya jam berapa? Jangan lama-lama ya. Tenang aja, pokoknya cepat ya. Ya udah kamu pulang sekarang karena aku harus kerja lagi. Ya udah, aku pulang sekarang. Ya. Ini sangat fatal, Rafli. Saya tidak bisa toleransi lagi kamu. Karena kamu sudah merugikan perusahaan. Sekarang kamu saya pecat. Pak, saya minta maaf Pak. Saya hilaf Pak. Saya berjanji tidak akan berani lagi Pak. Tidak ada maaf bagi pelaku korupsi. Sekarang kamu saya pecat. Ini hari terakhir kamu kerja. Keluar! Pak. Keluar! Safrina. Mas Rafli, kenapa Mas? Aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi aku minta bantuan kamu untuk selamatkan pekerjaan aku. Aku nggak mau dipecat dari pekerjaan ini. Maaf Mas, aku nggak bisa. Oh, kan kamu manajer di sini, kamu bisa minta tolong bicarakan sama atasan kamu. Mas, ini bukan masalah jabatan, tapi ini masalah tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab sama apa yang kamu buat. Oh gitu. Kamu mau aku dipecat dari sini? Aku yakin. Kamu pasti bicara sama Pak Direktur kan? Untuk pecat aku kan? Iya kan? Kamu tuh jangan asal nuduh deh. Aku nggak pernah mempengaruhi siapapun untuk memecat kamu. Itu kesalahan kamu sendiri, bukan aku. Enggak. Aku yakin. Kamu nggak mau aku bahagia kan dengan Wina. Dan kamu mau hidup aku hancur. Iya kan? Enggak. Mas. Sebelum kamu hancur hidup aku akan habisi hidup kamu. Kamu ingat gak? Mas! Kamu dengar? Tolong! Jangan sih! Lepasin aku! Lepasin! Safrina! Aku akan hancur hidup kamu. Aku akan habisi hidup kamu! Safrina, tunggu! Safrina! Kamu tunggu! Kamu tunggu aku! Kamu tunggu aku! Iya sayang. Ntar malam kita ketemu ya. Oke. Wina, kamu telepon siapa barusan? Kamu selingkuh lagi ya? Kenapa Mas? Gak suka? Mas, kamu itu sekarang pengangguran. Dan aku butuh biaya hidup. Memangnya aku mau makan apa buat sehari-hari? Oh,
Jadi hari-hari kamu seperti ini, ha? Rasa wanita nggak tahu diri kamu. Kamu berani nampar aku? Dasar laki-laki nggak tahu diri. Aku bebas ngelakuin apapun yang ada di rumah ini karena ini rumahku. Dan sekarang kamu pergi dari sini. Oke, aku pergi dan aku nggak akan kesini lagi. Ya pergi, pergi. Safrina. Aku minta maaf, Safrina. Ngapain kamu di sini? Pergi kamu, pergi. Enggak, aku menyesal. Aku telah jahat sama kamu. Aku minta maaf. Ya, kita kembali ya. Enggak, aku nggak mau. Aku minta maaf. Ya, jangan pergi Enggak, ya. Mas, kamu jangan ganggu hidup aku lagi, Minta Mas. maaf. Pergi kamu. Aku minta maaf. Aku nyesel bener ya. Aku nyesel. Aku nyesel bener. Aku minta maaf. Aku mau kita kembali. Ya. Lepaskan. Ah! Safrina tunggu. Safrina, kalau kamu nggak kembali sama aku akan hancurkan hidup kamu. Kamu ingat nggak? Safrina! Apa ya, Pak? Hati aku tuh masih belum tenang. Aku takut kalau Mas Rafli tiba-tiba datang menggangguku lagi, Pak. Dia itu kan orangnya nekat. Itu sebabnya Papa ajak kamu jalan-jalan kemari. Mumpung lagi libur, supaya kamu lebih fresh. Makasih ya, Pak. Ya, Safrina, kita semua harus percaya pada takdir. Urusan ajal adalah urusan Allah, bukan di tangan Rafli. Jadi semua kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kamu nggak perlu khawatir yang begitu berlebihan. Serahkan semuanya kepada Allah. Tapi kita selalu waspada. Iya, Pak. Oh iya, Papa mau sarapan. Biar aku beliin ya. Kita sarapan di sini. Boleh? Iya. Hati-hati ya. Papa tunggu ya. Iya, ya. Sayang. Sini, tolong! Papa! Ya Allah. Apa-apaan sih kamu, Mas? Aku sudah bilang sama kamu. Aku akan hancurkan hidup kamu. Sekarang kamu pilih. Kembali sama aku. Atau aku akan buktikan semua ucapanku. Enggak, Mas. Aku nggak akan pernah sudi kembali sama kamu. Tolong! Tolong, ada penculik! Papa! Papa! Ayo, Pak, bangun, Pak. Safrina, cepat kamu kejar dia. Selamatkan Syifa. Kamu jangan pikiran Papa nggak apa-apa. Ayo cepat kejar dia. Iya, Pak. Ayo. Tolong ya, Mbak. Syifa! Allah. Hei! Ini bukan urusan kalian. Berhenti. Bayi itu. Aku lemparin bayinya ini. Ayo, Mas. Jangan celakain anak kita, Mas. Selangkah lagi aku lempar bayi ini. Semua di tangan kamu. Kembali sama aku atau aku lempar bayi ini. Jawab. Syifa, Mas jangan, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tolong. Syifa. Tolong. Tolongin ya. Tolongin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas Rafli! Iya, benar. Saya sangat terpukul dengan peristiwa yang saya alami. Setiap kejadian yang terbayang itu, saya benar-benar tidak tenang, Mbak, hati saya. Ya pasti, karena semua peristiwa itu terjadi begitu saja dan bertubi-tubi. Dan peristiwa demi peristiwa yang dilalui, di sini Mbak Syafrina juga tergambar sosok wanita yang mandiri, yang di atas rata-rata penghasilannya dibandingkan suami, sehingga menimbulkan perselisihan-perselisihan. Tapi percayalah, semua yang terjadi ini sepengetahuan dari Tuhan. Oleh sebab itu, ini kondisinya pasti membentuk Mbak Syafrina untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan tidak mungkin Mbak Syafrina diciptakan tanpa ada alasan yang jelas.
Karena manusia diciptakan itu sudah berbentuk puzzle-puzzle yang ia akan meletakkan puzzle berikutnya sehingga akan memberikan gambaran utuh pada akhir hidupnya. Tapi yang jelas adalah membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik lagi. Dengan cara apa? Menerima dengan ikhlas takdir yang ditentukan oleh Allah, Mbak. Pertama adalah melakukan terapi. Terapi di sini memaafkan peristiwa yang terjadi. Saya bisa membantu Mbak di sini. Kemudian memprogram kembali pemikiran bahwa pernikahan yang indah itu harus dilandasi bukan karena cinta tapi karena ibadah. Dengan memposisikan nikahan karena ibadah. Itulah yang dimaksud dengan sakinah, mawadah, dan warahmah. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama.